Selamat hari Minggu teman-teman semua. Semangat anak muda. Apa kabarnya? Saya harap kita semua baik-baik saja. Ya, meskipun teman-teman dimanapun kita berada saat ini, di rumah atau dimanapun, kita mengucap syukur teman-teman. Di hari Sabat ini, hari peristirahatan, hari perhentian ini, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan meskipun mungkin tidak di rumah ibadah, tidak di gereja, kita boleh berjumpa dengan Dia secara pribadi oleh karena darah Yesus Kristus yang tercurah buat kita. Teman-teman, saya rindu untuk mempersiapkan hati kita di pagi hari ini kita beribadah. Mari kita semua mengambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa di hadapan Tuhan, menyiapkan hati kita untuk berjumpa dengan Dia. Bapa dalam kerajaan surga, kami semua mengucap syukur oleh karena darah anakmu Yesus Kristus yang boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Apapun kami mencari Engkau, Engkau mau untuk ditemui oleh kami anak-anakmu. Sekarang ya Tuhan, di hari Sabat ini kami mau beribadah, kami mau beristirahat, kami mau mengeluarkan seluruh keluh kesah kami Tuhan, dan menggantinya dengan sukacita yang baru daripadamu. Tuhan, pakailah waktu ini, suci kuduskan setiap hati kami, supaya kami layak ya Tuhan, kami yang berdosa, kami yang terbatas, untuk boleh datang, menikmati hadirat-Mu, dan menyembah memuji Tuhan, supaya kiranya setiap kami boleh berkenan bagi-Mu, dan firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari sama-sama kita akan mengangkat satu pujian ini. Biarlah lagu ini menjadi doa kita, doa kekaguman kita, doa pengharapan kita, doa cinta kita kepadanya. Sahabat
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, kita berikan sekali lagi. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah ya Tuhan. Kau sahabat dan kau dekat. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Yohanes Wun. Silahkan. Shalom saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tema firman Tuhan hari ini ialah perjumpaan itu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami,
itulah yang keluar dari lidah hamba-Mu Tuhan. Segala puji dan segala hormat hanya bagi Tuhan saja. Dan mampukan juga Tuhan setiap kami, supaya hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu itu. Supaya ketika kami selesai mendengarkan firman Tuhan ini, firman itu benar-benar berkuasa di dalam hati kami dan mengubah setiap hidup kami. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, izinkan saya bertanya kepada saudara, saat ini siapa yang muncul di benak kita atau di dalam hati kita, seseorang yang ingin kita jumpai? Bukankah orang yang kita ingin jumpai itu adalah orang yang kita cintai, bukan? Orang yang kita senangi, orang yang kita nanti-nantikan untuk bicara dengan dia, spend waktu dan quality time bersama dia, bukan? Dan biasanya perjumpaan itu kita nantikan, kita tunggu-tunggu kapan waktunya datang. Kapan ya? Kapan bisa berjumpa lagi dengan orang itu? Kapan bisa hang out bareng lagi bersama orang itu? Kapan bisa lagi berduaan dengan orang itu? Saudara, agar perjumpaan itu dapat tercipta, pasti diperlukan yang namanya inisiatif. Baik dari satu pihak maupun dari kedua belah pihak. Saudara, inisiatif untuk berjumpa dengan seseorang itu umumnya didorong oleh dua faktor utama. Yang pertama, inisiatif perjumpaan itu didorong oleh rasa rindu atau cinta kita terhadap orang itu. Yang kedua, inisiatif perjumpaan itu didorong oleh suatu tujuan atau maksud. Nah, biasanya ini berkaitan dengan pekerjaan, misi yang dikejar, atau ada meeting. Saudara, ayat yang kita baca barusan, Yohanes 3 ayat 16, sesungguhnya sedang berbicara tentang sebuah perjumpaan yang agung. Suatu perjumpaan yang lahir dari inisiatif Allah dan dirancang oleh Allah, yaitu kedatangan Kristus ke dunia ini untuk berjumpa dengan manusia, berjumpa dengan engkau dan saya. Saudara, melalui Yohanes 3 ayat 16 ini, kita bisa melihat bahwa di dalam perjumpaan yang agung itu mengandung dua faktor utama tadi. Faktor utama pertama, perjumpaan itu lahir dari hatinya Allah, lahir dari cintanya Allah kepada manusia. Dan faktor utama kedua, perjumpaan itu memiliki tujuan dan maksud, yaitu memberikan anugerah keselamatan kepada mereka yang percaya kepada dia secara cuma-cuma. Saudara, dua aspek ini itu saling berkaitan dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita berbicara soal perjumpaan yang agung sesungguhnya tidak pernah terlepas dari namanya pengorbanan. Sebuah perjumpaan dapat terjadi karena ada harga yang harus dibayar. Dibayar dengan apa, saudara? Dibayar dengan pengorbanan, jerih lelah, usaha, dan sebagainya. Saudara, 2 minggu yang lalu, saya baru balik atau pulang dari Jakarta. Dan proses pulang dari Jakarta dalam situasi COVID-19 seperti ini, dengan menggunakan pesawat sangatlah ribet gitu ya. Kenapa? Kalau dulu sebelum COVID-19, kalau mau naik pesawat kita cukup pesan tiket pesawat, kemudian kita ke bandara, naik pesawat, masalah selesai. Kalau sekarang ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sebelum kita naik pesawat. Yang pertama, saudara, kalau sekarang kalau mau naik pesawat kita harus beli tiket pesawat dulu ya. Ya pastilah ya, di mana-mana begitu. Yang kedua, saudara, sebelum keberangkatan kita harus melakukan rapid test atau PCR di rumah sakit. Saudara, rapid test itu memakan biaya lumayan besar juga, lebih kurang sekitar 350.000 sampai 400.000. Sedangkan PCR lebih mahal harganya, yaitu 1,8 juta sampai 2,5 juta, lebih kurang begitu, saudara. Ya, kalau mau hitung-hitungan lebih detail lagi ya, maka ada biaya transportasi ke rumah sakit, belum lagi kena macetnya ketika kita pulang pergi. Kemudian syarat yang ketiga, saudara, 4 jam sebelum keberangkatan kita sudah harus standby di bandara.
Kegiatan yang paling membosankan di dunia ini ialah menunggu atau menanti. Keempat, saudara, kita harus pakai masker dan juga sanitizer begitu ya. Kita yang tidak terbiasa menggunakan masker atau sanitizer biasanya risih, tidak nyaman, gerah rasanya. Sentuh ini, sentuh itu juga harus pakai sanitizer. Syarat terakhir, saudara, setelah tiba di kota yang kita tuju itu, kita harus karantina selama 14 hari. Jadi ada harga yang harus dibayar, saudara, untuk bisa berjumpa dengan seseorang. Untuk menciptakan sebuah perjumpaan, kita harus rela berkorban, siap untuk berjeri lelah untuk berjumpa dengan orang itu. Tapi saudara, harga yang kita bayar itu untuk berjumpa dengan seseorang itu masih belum seberapa harganya. Kenapa? Karena semua orang yang ada di dunia ini punya potensi untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Jadi tidak terlalu spesial. Tapi saudara, ketika Kristus datang ke dunia ini untuk berjumpa dengan manusia, ada dua figur atau dua pribadi utama yang rela berkorban untuk mewujudkan pengorbanan itu. Saudara, pribadi pertama itu ialah Allah Bapa. Saudara, sejak awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah selalu menantikan manusia itu kembali kepadanya. Saudara, sejak awal kejatuhan itu, Allah menggunakan berbagai cara agar manusia dengan dirinya itu dapat diperdamaikan kembali. Saudara, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Allah Bapa menggunakan 5 mediasi atau pengantara untuk mendamaikan kita dengan Allah. Yang pertama itu ada korban bakaran, korban sajian, kemudian korban keselamatan, korban penghapusan dosa, dan yang terakhir korban penebus salah sebagai mediasi atau alat agar manusia dapat menghadap kepada Allah melalui nabinya, melalui hakimnya, imamnya, dan hamba-hamba yang dipilih oleh Tuhan. Namun saudara, semuanya itu tidak cukup dan tidak sempurna untuk memulihkan hubungan yang telah rusak total itu antara manusia dengan Allah akibat dosa itu. Saudara, betapa Allah Bapa itu merindukan manusia dapat memperoleh keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal. Ia merelakan anaknya yang tunggal, anaknya yang begitu ia kasihi untuk datang ke dalam dunia ini menjadi sang pendamai yang agung dan yang sempurna tanpa ada cacat celah. Untuk apa, saudara? Untuk memulihkan hubungan itu antara kita dengan Allah melalui kematian dan darahnya di atas kayu salib. Saudara, kalau kita renungkan kembali, hati ayah mana di bumi ini yang tega merelakan anak satu-satunya meninggal? Ayah normal mana yang hancur hatinya? Saya ulangi, saudara ya. Ayah normal mana yang hatinya tidak hancur melihat anak kesayangannya disiksa dan dibunuh oleh orang lain? Tapi saudara, Allah menyimpan semua kepedihan itu, kepedihan yang tak terungkap itu di dalam hatinya untuk memperlihatkan betapa besarnya cinta Allah kepada kita, itu engkau dan saya. Saudara, pribadi kedua yang berkorban untuk merealisasikan perjumpaan yang agung itu adalah Kristus sendiri. Saudara, harga yang dibayar oleh Kristus sangatlah mahal. Kenapa? Kenapa harganya bisa begitu mahal? Memangnya apa yang Kristus lakukan sehingga begitu mahal perjumpaan itu? Pengorbanan apa saja yang Kristus lakukan sehingga perjumpaan itu diingat dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah lekang dalam ingatan kita? Apa saja yang Kristus korbankan? Saudara, ada begitu banyak ya. Tapi saya hanya memberikan beberapa bukti pengorbanan yang Yesus lakukan secara garis besar.
Yang pertama saudara, ia rela meninggalkan segala yang baik dan yang maha. Ia meninggalkan tahtanya yang maha kudus dan yang agung itu saudara. Ia menyingkirkan dan menepikan kehendak pribadinya. Ia Allah yang unlimited itu rela masuk ke dimensi limited, yaitu ruang dan waktu. Yang kedua saudara, ia bersedia bertemu dengan musuhnya Allah. Saudara, ketika Kristus datang ke dunia ini, status manusia pada saat itu adalah musuhnya Allah. Dan manusia benar-benar tidak layak untuk berjumpa dengan Kristus. Tetapi saudara, Kristus itu rela mati. Bahkan rela bertemu dengan manusia yang rusak moralnya, yang menolak Allah, yang membenci Allah, yang melakukan apa yang melukai hati Allah dan menista nama Allah. Saudara, meskipun Kristus melakukan banyak pengorbanan, ia telah merendahkan dirinya dan dengan rela hati ia berjumpa dengan ciptaannya itu. Kedatangannya, kelahirannya pun ditolak oleh manusia. Ciptaannya sendiri membenci dia, menyalahpahami dia, dihujat, disiksa, bahkan membunuhnya. Saudara, ketika kematian Kristus sudah mendekat, salah satu dari murid Yesus, Lukas, dokter itu memberikan kesaksian tentang pengorbanan Kristus yang begitu besar di dalam catatannya. Saudara, mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42 dan 44. Lukas 22 ayat yang ke-42 dan 44. Berbunyi demikian saudara. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di ayat yang ke-44 mengatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, di bagian ini Lukas sedang mempotret sisi kemanusiaannya Kristus yang begitu ketakutan menjelang kematiannya di atas kayu salib. Saudara, yang Kristus takuti bukanlah salib. Bukan saudara. Tetapi sesungguhnya yang Yesus takuti ialah dibalik daripada salib itu sendiri. Kenapa saudara? Alasan pertama, karena dibalik salib itu ada murka Allah yang begitu mengerikan, yang harus ditimpa oleh dirinya di atas kayu salib itu. Murka karena dosa yang dipikulnya di atas pundaknya Kristus. Alasan kedua saudara, mengapa Kristus begitu gentar menghadap salib itu? Karena ada dosa manusia yang begitu gelap di belakang salib itu. Saudara, saking tertekannya, ketakutan dan menderitanya Kristus, keringatnya seperti darah. Dan saudara, ini bisa dijelaskan secara biologis. Peristiwa ini peristiwa yang sangatlah jarang terjadi, itu disebut hematidrosis. Saudara, hematidrosis merupakan suatu kondisi yang sangat jarang terjadi, di mana seseorang mengeluarkan keringat darah. Hal ini terjadi jika orang itu mengalami tekanan yang berlebihan, tekanan batin atau stres yang sangat berat. Dan biasanya ini terjadi ketika seseorang menghadapi kematian. Engkau lihat saudara, betapa besarnya cinta Kristus kepada engkau dan kepada saya. Bahkan ketika Kristus memikul dosa kita, secara status Kristus dihitung sebagai pribadi yang salah, menjadi musuhnya Allah.
padahal ia tidak melakukan satu kesalahan pun yang pantas diperlakukan begitu sadis dan keji. Satu kesalahan kecil pun tidak, saudara. Pertanyaan besar untuk kita adalah, untuk apa sih Kristus melakukan semuanya itu? Apa untungnya bagi Kristus dia berkorban sedemikian rupa untuk kita? Apa yang membuat tekadnya begitu bulat, saudara, untuk datang ke dunia yang begitu rusak? Ia rela lahir di kandang domba, mati di atas kayu salib, dan bangkit di antara orang mati. Untuk apa? Saudara, alasan mengapa perjumpaan itu dibayar dengan berbagai pengorbanan yang begitu mahal oleh Bapa dan Sang Kristus cuma satu alasannya, yaitu karena cintanya yang begitu besar terhadap kita, umatnya. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 menjawab semua pertanyaan manusia. Sesimpel ini Tuhan menjawab, karena begitu besar kasihnya Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena ia ingin berjumpa secara pribadi dengan engkau dan dengan saya. Saudara, kalimat supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, itu sedang memperlihatkan bahwa ia rindu. Perjumpaan itu mengubahkan engkau dan saya menjadi pribadi yang baru, hidup yang baru. Ia rindu bahwa kita itu ditransformasi menjadi manusia yang baru, yang dulunya binasa menjadi manusia yang memiliki hidup yang baru, hidup yang kekal bersama dengan Dia. Aplikasi dari firman yang kita dengar hari ini cuma satu, saudara. Apa itu? Perjumpaan itu seharusnya mentransformasi hidup kita. Saudara, saya mengambil satu contoh tokoh di dalam Alkitab. Dia seseorang yang hidup dan pribadinya mengalami transformasi secara total sejak mengalami perjumpaan dengan Allah. Ia adalah Musa. Saudara, Musa itu orang yang penakut, orang yang tidak percaya diri, si peragu. Tuhan pun ia ragukan, saudara. Tapi setelah perjumpaan dengan Tuhan melalui penampakan semak duri yang menyala, ia menjadi pribadi yang dapat diandalkan karena ia mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas itu. Karena ia bersandar kepada Tuhan. Saudara, bahkan perjumpaan itu mengubah dia menjadi seorang pemimpin. Dulunya ragu, diubah menjadi pemimpin yang memimpin orang-orang atau bangsa yang ragu, yaitu bangsa Israel. Saudara, perjumpaan Allah dengan Musa itu membuahkan hasil. Dan perjumpaan pertama kali di semak duri yang menyala itu memimpin imannya Musa untuk selalu rindu menantikan perjumpaan bersama dengan Allah setiap harinya. Saudara, ketika dia berada di sebuah gunung, Allah berkata, "Aku akan mengutus malaikatku untuk memimpin umatku, dan aku tidak akan lagi menyertai engkau. Karena jika demikian, kalau aku menyertai engkau dan umat yang bebal itu, maka bangsa itu akan mati, karena hati mereka yang degil." Tapi dengan lembut Musa berkata, "Jangan suruh kami melangkah jika engkau tidak menyertai kami." Saudara, tanah perjanjian yang kaya akan susu dan madunya itu tidak pernah bisa menggantikan perjumpaan Musa dengan Allah. Bahkan sekalipun malaikat yang diutus oleh Allah sendiri tidak akan pernah menggantikan perjumpaan yang membuat Musa itu menjadi rindu dengan perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, seorang yang mirip Musa juga pernah mengatakan,
Tuhan adalah gembalaku. Asal ada Tuhan saja, aku sudah cukup dan tidak butuh apa-apa lagi. Saudara, sesungguhnya perjumpaan yang sejati itu akan mentransformasi hidupnya kita. Di satu sisi harus kita akui bahwa proses transformasi itu tidak terjadi dalam sekejap mata. Tidak terjadi dalam waktu semalam. Transformasi itu membutuhkan suatu proses waktu yang lumayan panjang. Tetapi di sisi lain yang saudara, bukan berarti kita menggunakan alasan ini sebagai tameng untuk digunakan sebagai alasan. Dan berkata, kan berubah itu butuh waktu yang panjang, butuh proses yang lama. Jadi aku belum bisa berubah, butuh proses yang panjang. Tidak bisa, saudara. Saudara, saya mengibaratkan proses transformasi itu seperti pokok anggur yang benar. Kalau mau banyak berubah, banyak berbuah, menghasilkan buah yang manis dan subur, itu memerlukan proses pemangkasan. Butuh namanya proses pembersihan. Saudara, ranting-ranting tua itu harus dipotong. Daun-daun layu itu harus dibuang. Perlu disiram, perlu diberi pupuk setiap hari. Perlu dijaga dan dirawat oleh tuannya. Barulah pohon itu bisa menghasilkan anggur yang manis. Saudara, proses transformasi itu menyakitkan sekali. Diproses dan diubah oleh Tuhan itu menyakitkan dan tidak mengenakkan, saudara. Tapi saudara, ketika proses itu sudah menghasilkan buah, kelihatan mulai buahnya itu. Karena kita telah diubah oleh Tuhan, itu rasanya manis sekali. Bahkan orang-orang yang di sekitar kita, komunitas kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, bisa menikmati dan ikut merasakannya dan berkata, kok ada yang berubah dengan orang ini? Kok dia bisa berubah ya? Emang dia makan apa? Kok dia bisa berubah? Dulunya pemarah, suka ngomong kasar, melawan orang tua, menjadi pribadi yang lembut hatinya. Kalau ada dia itu senang rasanya. Saudara, ketika gaya hidup kita, karakter kita, cara bicara kita tidak mengalami proses perubahan atau transformasi, tidak ada yang berubah di dalam diri kita, seharusnya kita malu dan bercermin, serta bertanya kepada diri ini, kenapa aku gini-gini aja ya? Kenapa sepertinya tidak terjadi apa-apa pada diriku? Meskipun sudah bertahun-tahun aku mengikut Kristus, setiap hari aku melayani Tuhan, aku ikut besuk, aku ikut pelayanan ini dan itu. Kok kalau aku bicara, banyak orang yang sakit hati ketika mendengar percakapan itu? Saudara, kita mengaku sudah berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau gaya hidup kita belum diubah, masih melukai hati Tuhan, melukai hati orang tua dan komunitas kita, jangan-jangan kita belum berjumpa dengan Allah. Jangan-jangan kita belum mengalami perjumpaan yang sesungguhnya itu, secara pribadi bersama dengan Tuhan. Karena sesungguhnya perjumpaan yang sejati itu akan memimpin kita kepada kehidupan yang baru, dan akan memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya menutup saya dengan pertanyaan refleksi. Apakah perjumpaan yang pertama kali yang terjadi di atas kayu salib itu menggugah hatinya kita, mentransformasi pribadi kita? Apakah perjumpaan Maha Agung yang terjadi di atas kayu salib itu menciptakan rindu di dalam hati kita untuk terus menantikan perjumpaan dengan Allah selanjutnya di dalam setiap hari kehidupan kita? Saudara, apakah perjumpaan di atas kayu salib itu mendesak dan mendorong hati kita untuk rela bangun pagi-pagi dan berlutut di hadapan Tuhan? Masihkah ada hati yang begitu polos datang dan curhat kepada Tuhan?
Atau jangan-jangan saudara, perjumpaan itu hanya terjadi sekali di dalam sejarah, yaitu di atas kayu salib. Dan tidak pernah terjadi lagi dalam kehidupan kita. Atau jangan-jangan sampai perjumpaan itu kita merasakan tawar dan hambar. Rasanya tidak dapat lagi kita rasakan manisnya berjumpa dengan Tuhan. Rasanya tidak ada lagi bisa merasakan apapun yang Tuhan katakan kepada kita. Saat teduh, ibadah setiap hari menjadi rutinitas kita. Mari kita bersatu di dalam doa saudara. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ampuni kami Tuhan, kalau seandainya perjumpaan yang dibayar dengan pengorbanan yang begitu mahal, dibayar dengan kerelaan hati, dengan rasa yang begitu sakit hati melihat Sang Kristus harus dikorbankan di atas kayu salib. Ampuni kami kalau seandainya perjumpaan itu tidak mengubahkan kami. Bukan karena kurangnya, dahsyatnya dari kekuatan daripada Engkau Tuhan. Tapi jangan-jangan hati kami yang begitu degil, lebih senang bermain dengan dosa, lebih senang hidup di dalam dunia kegelapan, mereject, menolak, dan menghina Allah. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Bapa, biarlah firman Tuhan yang tersampaikan pada hari ini Tuhan benar-benar menampar kami dan membangunkan kami dari tempat tidur kami. Supaya kami sadar, jangan-jangan kami belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jangan-jangan selama ini kami saat teduh tapi tidak lagi datang dengan hati yang merindukan hadirat Tuhan itu. Ampuni kami Tuhan kalau seandainya kasih mula-mula itu telah luntur dan pudar di dalam hidup kami. Tuhan, ajarkan kami mengingat kasih mula-mula kami kepada Tuhan, supaya kami sadar perjumpaan itu adalah bukti cintanya Tuhan kepada setiap kami, supaya kami diubahkan. Orang yang dulunya binasa menjadi pribadi yang memperoleh kehidupan yang kekal. Orang yang dulunya dikutuk, harusnya dimurkai oleh Tuhan, diubah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami akan berjuang mati-matian Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk berjalan di jalan salib itu, supaya kami ditemukan setia oleh Sang Tuhan kami, yang telah melakukan berbagai upaya untuk berjumpa dan menebus kami daripada maut dan kematian kekal. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk evangelis Yohanes Wun yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kita sekalian. Saya harap firman ini bukan cuma menjadi sesuatu yang kita dengarkan begitu saja, tapi boleh sungguh-sungguh menjadi pegangan kita, penguatan kita, bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan dan kita harus hidup bagi Dia. Teman-teman, saat ini saya persilakan kita semua untuk memberikan persembahan kita. Teman-teman dipersilahkan untuk memberikan persembahan di nomor rekening gereja berikut ini ya, di bawah nanti saya sertakan. Atau enggak, teman-teman bisa numpang ke orang tua, papa mama teman-teman ya dalam memberikan persembahan, ataupun mungkin teman-teman yang sudah menyediakan wadah untuk atau tempat untuk menaruh persembahan,
silakan taruh di situ, nanti teman-teman kumpulkan di gereja ketika ibadah normal sudah dilakukan kembali ya. Sambil teman-teman persiap untuk memberikan persembahan, kita akan menyaksikan pengumuman-pengumuman yang sebagai berikut. Itu aja pengumumannya teman-teman. Saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan saya akan mimpin dengan doa tutup. Ya, sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk waktu ini, waktu kami boleh beribadah, bersahabat bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Tuhan firman telah diberitakan boleh jadi satu benih Tuhan yang ditanam di tanah yang baik, sehingga itu boleh bertumbuh berbuah menjadi buah yang subur bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan berkati aktivitas kami, apa yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini dan selanjutnya. Tuntun terus Tuhan supaya kami boleh terus menjadi orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan senantiasa. Menjadi berkat bagi keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan waktu kehidupan kami selanjutnya setelah ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.